padanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kabupaten Malang tercinta menjadi kebanggaan bangsa. Segudang ilmu ada di sana, wujudkan mimpi dan cita-cita. Pariwisata, seni budaya menjadi bagian kerja. Selalu kreatif dan inovatif, memberi pelayanan prima. Berintegritas, agamis dan demokratis. Satu tekad, satu cinta, membangun masa depan. Kabupaten Malang Jaya, masyarakat sejahtera. Santap damai, harta kerja, jadi semangat kita semua. Bersinarlah Kabupaten Malang. Desa bersama meringankan beban masyarakat, memberdayakan dana hak rakyat dari pemerintah pusat. Desa bersama usaha berajas Pancasila, mengutamakan untuk kepentingan kesejahteraan warga. Menyongsong datangnya ekonomi globalisasi, siapkan, kuatkan kemitraan usaha desa. Mari bahu-membahu kita bergerak maju, satukan visi kita, desa milik kita. Desa bersama meringankan beban masyarakat, memberdayakan dana hak rakyat dari pemerintah pusat. Desa bersama usaha berajas Pancasila, mengutamakan untuk kepentingan kesejahteraan warga. Menyongsong datangnya ekonomi globalisasi, siapkan, kuatkan kemitraan usaha desa. Mari bahu-membahu kita bergerak maju, satukan visi kita, desa milik kita, desa untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten niki darurat. Monggo
kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di sini kami akan berdoa menurut kami, menurut agama Islam. Mudah-mudahan nanti acara ini menjadi berkah, barokah bagi kita sekalian. Al-Hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yu'allahu wa subhanahu rabbana al-'azim wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa tad'uha bi jami'il hajat wa tudahhira bihi min syai'in wa tarfa'una bihi raf'an darajat wa tu'minuna bihi ila hayati wa tadhhab. Allahumma inna samata fid dinna wa zidna fi ilmah wa rabbana rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi samatil maut wa najatan min an-nar wa min al-hisab. Rabbana aj'alna ba'da idna wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab Rabbi firli wa li mudayya kama rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunin warzuqna imana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Muhammad Sanusi. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Bagak, ada Bapak Dan Ramil, ada Bapak Kapolsek, dan ada Pak Camat. Yang kami hormati Bu Didin selaku Kepala Wilayah Tamjatin Kepanjen. Yang kami hormati Pak Tito selaku Direktur KHYI Malang. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Gampingan. Yang kami hormati Direktur BUMDes Gampingan Mubarofi. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian pengelola, pengurus atau Direktur BUMDes di Kabupaten Malang. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena sampai siang hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di Desa Gampingan, Kecamatan Bagak, dalam rangka yaitu silaturahmi, sosialisasi dan sarana sehat paguyuban pengelola BUMDes di Kabupaten Malang. Dua kalinya sholawat dan salam tidak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa beranjak dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, mewakili kepanitiaan yang ada di Desa Gampingan, melakukan untuk siang hari ini sangat disupport oleh beberapa pihak dari Bank Jatim, dari KHYI, yang wabil khusus support yang terbesar adalah dari pemerintah Desa Gampingan Kecamatan Bagak. Jadi terima kasih. Yang pertama kami ucapkan kepada Bapak Bupati karena beliau berkenan hadir di sela-sela kesibukannya. Kesibukan beliau pada setelah kegiatan ini ada acara di hotelnya Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi beliau kita apresiasi datang di acara ini, menyempatkan untuk hadir di sela-sela kesibukan. Yang tidak lupa juga yang sangat kami hormati dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Kabupaten Malang, Bapak Eko, yang kebetulan beliau sedang ada kegiatan di Surabaya. Jadi tadi diwakili beberapa yang sudah didelegasikan. Bapak Ibu sekalian, Paguyuban Pemuda Sahabat Kabupaten Malang ini berdiri tahun 2017. Jadi waktu itu ada di Desa Karangduren, pembentukannya oleh Kepala Dinas PMD waktu itu Pak Suhaji, jadi Kepala Bidangnya Pak Heru. Setelah itu tahun 20 kita berganti baju menjadi Forkom, jadi Forum Komunikasi Pengelola BUMDes di Kabupaten Malang. Dan di tahun 2025 ini karena ada beberapa revisi dari
ada beberapa pergantian pengurus sesuai dengan masuk dalam ADRT. Jadi kita tulis menjadi Paguyuban Bumdes Kabupaten Malang tahun 2025. Jadi harapannya seperti sebelumnya nanti, bahwa ketika ADRT ini sudah fix, sudah kita serahkan kepada dinas, harapannya nanti bisa dikukuhkan atau dilantik oleh Bapak Bupati Malang di pendopo Kabupaten Malang seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kegiatan dari teman-teman paguyuban ini jadi tidak menggunakan anggaran dari manapun, jadi murni dari iuran anggota dan bantuan dari pemerintah desa yang ketempatan. Jadi artinya Paguyuban Bumdes Kabupaten Malang ini adalah sebuah organisasi sosial non-profit yang mandiri. Jadi itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami aturkan dan kami laporkan kepada Pak Bupati terkait beberapa program yang sesuai dengan ADRT. Ada program jangka pendek, menengah, dan panjang. Nanti kita lengkapi administrasinya dan kita sampaikan pada sekretaris daerah. Karena dari dulu dalam susunan kepengurusan di Paguyuban atau Forkom ini pelindungnya adalah Pak Bupati dan sekretaris daerah. Sementara pembinanya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi harapannya yang terakhir adalah nanti Pak Bupati support teman-teman yang sudah bersusah payah berorganisasi yang tidak mengharapkan apa-apa. Kami ingin memajukan Bumdes di Kabupaten Malang, terutama di yang mohon maaf, jadi Bumdes ini apalagi setelah hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, kayaknya Bumdes ini rata-rata menjadi anak tiri. Harapannya nanti bisa kita bisa berkoordinasi, kita bisa bekerja sama dengan program pemerintah yang baru, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Jadi itu harapannya yang bisa kami laporkan Pak Bupati. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumdes, Bumdes, Desa, rakyat, pengurus, Kabupaten Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tiga berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nalon-nalon sampai tambah. Kabupaten Malang yang hadir mulai. Yang saya hormati sahabat saya Mas Titu, Direktur Dirut TKM Samsul, Ketua Bumdes Paguyuban, Ketua ya, juga Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa dari Bank Jatim, dan seluruh Direktur Bumdes se-Kabupaten Malang. Juga ada tokoh masyarakat Desa Depok, Kepala Desa Depok yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara silaturahmi, sosialisasi dan sarasehan badan usaha milik desa atau Bumdesa Kabupaten Malang yang dikemas dalam Paguyuban Pengelola Bumdesa Kabupaten Malang. Teriring sholawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi wujud komitmen kita bersama demi kemajuan di desa dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Malang, khususnya Kepala Desa Kampingan dan Pak Rofiki yang selaku tokoh Kampingan, dan beliau ini bekerja bulat. Ini para bumdes bisa niru. Jadi Pak Rofiki ini tidak ada satupun yang tidak jadi uang. Resepnya diolah jadi tempatnya telur, yang telurnya jadi idolanya masyarakat Indonesia. Apa namanya itu? Kre, ya. Itu yang bikin Pak Rofiki di mana sini? Ya, itu yang itu, yang lain banyak. Jadi Pak Eli, ya. Pak Eli sudah benar kalau bumdes ini sekarang ada di sini, belajar sama Pak Rofiki sampai perengan dari duit kabel ya. Karena barokahnya di Paga ada STN, Sekolah Taruna Nusantara, yang itu muridnya se-Indonesia, dan yang sekolah di sana anak-anak pinter. Nilainya tidak ada yang 8 nggak diterima, nilainya 9 semua. Yang ini yang mau saya tiru di Malang untuk menciptakan pendidikan berkualitas dengan bukti nilainya nanti SD SMP nilainya 99. Nah, orang itu nek pinter itu yang lain ikut. Jadi orang bisa status sosialnya bagus itu kalau pinter. Nah, contohnya Pak Rofiki ini sekolahnya sampai sarjana apa enggak Pak? SD tidak tamat Pak. SD tidak tamat, tapi pinter gitu ya. Ya. Pinternya apa? Segala sesuatu kalau Pak Rofiki ini harus jadi duit. Itu yang pinter. Jadi kalau ceritanya Lin Sio Liong itu juga SD gak tamat, tapi jadi raja banker yang punya BCA. Dan saya sudah keliling di Kabupaten Malang, memang supaya bisa jadi Pak Rofiki ini tidak semua orang bisa, karena memang hakikat manusia ini memang ada pembawaan. Kalau yang dikenal di teorinya ada otodidak, tapi yang tidak punya itu harus belajar, maka kualitas pendidikan harus kita tingkatkan. Nah, sekolah STN ini Taruna Nusantara ini pusatnya di Magelang. Kemarin itu terima 700 siswa, dan 2 tahun yang lalu saya bersama Pak Husni Mubarok itu memang minta ke Pak Prabowo waktu itu ke Menhan untuk sekolah Taruna Nusantara ada di Malang. Saya ketemu juga ketua yayasan Pak Akso Bangun, yang ketua yayasan TN ini Pak Nusa Bangun saya temui, akhirnya oleh Pak Prabowo diterima, dan di Indonesia baru 3 di Magelang pusatnya, terus yang baru di Cimahi dan di Malang. Nah, kemarin terima 700 siswa. Nah, daftar tok ke TN ini nilainya harus 99, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA SMP-nya. Kalau nilainya ada yang 8, daftar tok ditolak. Nah, ternyata yang daftar itu se-Indonesia ada 14.000, diterima 700. Lalu saya tanya Diknas Malang, di Malang ada enggak anak kita yang masuk? Ternyata ada, cuman 1 dari SMP ke Panjen.
Jadi kebanyakan anaknya Pak Tentara yang masuk, anaknya Pak Polisi itu ya, yang banyak anaknya Kodim, anaknya Kapolres ya. Yang setingkat itu yang masuk, anaknya pinter-pinter. Nah itu kalau diteliti kenapa anak-anak pinter itu karena makanannya bergizi. Maka Pak Prabowo sekarang ini tetapkan Indonesia harus mempunyai program makan gizi, makan bergizi ya, MPG itu supaya nanti IQ-nya naik. Sementara ini masih di angka berapa, 68 sampai 70 IQ kita, tapi luar negeri sudah 83. Ini sudah ketinggalan kita. Nah ini yang nanti salah satu BUMDes harus punya ini. Nah ternyata di Malang ini setelah saya keliling desa-desa, banyak anak-anak pinter di Wajak itu ya, tapi lulusan sarjana peternakan dari UMM itu bikin ayam kampung bisa bertelur sampai 300. Kalau di kita paling 15 sudah anggrem, paling banyak, biasanya cuma 10 sudah anggrem. Dia bikin produksi telur ayam kampung sampai satu ayam itu 300, banyak telurnya. Kemarin saya bantu pressure dan ditetaskan pakai mesin, bikin sendiri. Itu karena pinter ya, niru Pak Robi ini ya, sehingga dia bikin peternakan ayam kampung dan prosesnya masih alami. Ayamnya 20 ayam, jantannya 1. Jadi ya laku ke tukang jamu itu. Kalau ayam horen kan tidak ada jantannya, kalau lanangi itu metengkar bidiwi. Itu ada gitu. Di Karangploso ada anak juga tidak sekolah, sudah putus sekolah tapi pinter, ternak lili. Tiap bulan ngirim lili ke Surabaya, diekspor ke Singapura sama Brunei, itu 20 ton. Itu di Karangploso. Di Wahyu, di Kantang, kalau ada yang di Kantang ada ya, jeruk ya, Ngantru itu bikin tanam jeruk, sehektar bisa 400 hingga 500. Saya ke sana ya, itu bisa. Di Ngadas, Jarak Ijo, kentang yang asalnya cuma 12 ton per tahun, per panin, 2 kali 24 ton. Nah sekarang anak-anak milenial sana, petani milenial, tanam kentang dibina oleh pemerintah Kabupaten Malang bersama Polbantan, Dinas Pertanian dari Dinas Fakultas Pertanian Brawijaya dengan Dirjen Tanaman Semusim, Tanaman Pangan. Kita bina, saya kesana awal itu. Sekarang di di Jarak Ijo itu sehektar bisa panen setahun 100 ton. Harganya kentangnya 15.000. Jadi anak-anak sekarang sudah tidak meneruskan sekolah tanam kentang karena punya 1 hektar sudah dapat duit 1,5 miliar setahun. Itu sekarang sudah kayak kota. Kecamatannya kalah karena 300 hektar saya kembangkan. Dan juga pembibitannya kita bikin kultur jaringan lebih hemat 250 kali. Itu di sana. Di Pagak, ya Pak Camat Pagak, Mas siapa itu? Yang lulusan UM juga, ternak kambing. Iya. Pada Dejo ya. Kemarin saya bantu pejantannya. Itu asalnya kambingnya 5, sekarang sudah jadi 65. Itu. Jadi tiap bulan sudah bisa jual. Di Tirtoyudo, di Sumber Tangkil, Bu Nur Hayati, janda, ditinggal suaminya meninggal di Mekah, anaknya kecil-kecil 2, hidup sendirian, ternak domba chopper, punya 65 ekor, yang 5 jantan, yang 60 betina. Tiap bulan anakannya dijual 15. Tiap bulan
bisa jual 15 ekor harganya 1,5 juta. Jadi per bulan berpendapatan 22,5 juta. Saya ke rumahnya, kok sendirian Bu, putra putrinya berapa sampean? Anak saya 2 Pak, ditinggal bapaknya masih satu umur 4 tahun, satunya umur 7 tahun. Sekarang di mana? Sekolah, yang satu di Surabaya, yang satu sekolah di Jepang. Nah, rondo iso nyekolah anak-anak nang Jepang. Ya, pendapatannya 2,5 juta per bulan. Nah, ini Bumdes harus, anggota Bumdes bisa niru yang seperti itu. Nah, kemarin saya ke Donomulyo ya, bersama Persatuan Ternak Kambing dan Domba Indonesia, bersama Pak Dirjen Peternakan sama Ketua PDKI. Itu juga Mas Ilzam ya, Azam itu bikin peternakan domba chopper. Itu juga sudah bisa jual 10 ekor per bulan, jadi 1,5 juta, ping 10 15 juta ya, per bulan. Di Kebobang Wonosari itu masyarakat kampung ini, mungkin Bu Ilai ini kalau Pak Camat sampai studi ke sana, mungkin kalau warga Pakak cocok gitu. Itu kerjasama dengan Pak Alek, Ketua PDKI Persatuan Ternak Domba Indonesia itu di Lawang. Dia punya 28.000 ekor chopper. Itu anakannya setelah nyusui itu dititipkan di orang kampung. Itu ada yang 10 ekor, ada yang 20. Itu jumlahnya 1.000 lebih di satu desa itu. Bu siapa itu kepala desanya, itu tak tanya. Itu dalam 3 bulan diambil lagi oleh Pak Alek. Nah, itu nanti akan menghubungi Pak Alek, menghubungi Pak Eko Dinas Peternakan ya kalau mau. Nah, itu dalam waktu 3 bulan saya tanya per bulannya dapat berapa per ekor, ngingutok ya. Jadi semuanya dibiayai oleh Pak Alek itu, pakan dan seterusnya. Hanya ijonnya itu orang kampung. Itu 1 ekor dapat 600.000 selama 3 bulan. Kali ngengo 10 ekor sudah 6 juta, berarti sudah memberikan pekerjaan 2 juta per bulan pada yang rumah. Di satu orang 10 ekor mampu, ada yang 20, ada yang 50 ya. Kalau 1.000 kan sudah 600 juta. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan kita, apalagi nanti Bumdes. Cuman dalam teori manajemen, kalau kita mau kerja, kita lihat pangsa pasarnya dulu. Kalau pasarnya jelas, baru kita produksi. Kalau sudah produksi, kita hitung cost-nya, terus keuntungannya berapa, baru kita kerjakan. Jadi dalam dunia usaha itu, dalam teori manajemen tidak boleh coba-coba. Sekali layar berkembang harus sampai di tujuan. Nah, makanya Bumdes Pak Eli harus jeli peluang pasar, karena ini pasarnya harus sudah pasar global. Banyak sekali potensi di Kabupaten Malang nanti yang bisa dikembangkan. Tinggal kita mau bekerja dan bekerja. Di Jedong Wakil itu ada teman saya namanya Rizal, putranya Bu Muzayyana, itu ketua Muslimat Wakil. Tempatnya lebih luas ini ya, segini dikasih, diusinya ayam kampung, dia pelihara 2.000. 3 bulan 2.000 itu tak tanya dapat duit berapa sampean. Bersih
itu dipotong biaya pakan dan segalanya dapat 15 juta. Anak muda baru nikah kemarin ya lulus pelihara ayam tempat ini lah, ini isi 4.000 kan kalau ini ditaruh itu bisa sebulan 30 juta. Ayam kampung dijual ke ayam nelongso, jadi yang tukang beli ayam nelongso di Malang itu sehari butuh 4.000 ekor ayam nelongso teman saya Mas Nanang. Di sebulan ngenggo pitik 2.000 oleh duit 5 juta, jadi 3 bulan oleh 15 juta. Nah ini untuk ekonomi desa sudah bagus Pak Tito ini. Kalau Pak Tito di atas sana saya ngajari orang desa itu di kalau mau Pak Camat mau ke sana ke Jedong ya Bu Muzayana, tanya kepala desanya, itu ada pembesaran ayam kampung. Jadi banyak sekali, nanti saya mendukung Pak Eli untuk pengembangannya nanti BUMDes ini, dan modal tidak perlu susah, ada Bank Jatim ini ada kurnya 50 juta, gak pakai jaminan pokok, punya usaha dijamin gak nakal ya, artinya pasti balik, itu udah pakai jaminan ya. Bunganya 6% setahun, jadi sebulannya cuma 0,5%. Dan bisa ada program Yarnin, naik ingin sapi, setelah sapinya dijual baru dilunasi. Pak Suwaji kepala desa Sabtorenggo nginggo sapi 20 sekarang. Tak hitung duit sapi ini ono 2 miliar. Badi nidok. Karena dijual waktu kurban. Nah, sehingga sekarang di Pakis itu bikin paguyuban kepala desa ternak sapi dari situ, masing-masing peternak itu 10 ekor dibiayai Bank Jatim, pinjam Bank Jatim berapa 200 jutaan ya satu kepala desa, tuku sapi 10, sapi 20 jutaan, tuku 10 dititip Pak Suwaji, setahun sapi ini didol laku petang bulan oleh Bati 20 juta satu ekor. Itu lek ngiku enake, gak enake sapi ini mati tapi asal dijogo bener itu bisa masih aman. Jadi sebelum mati si kecet-kecet ya dibeli di sini laku di separuh harga. Di untuk BUMDes harus semangat, tidak ada kata-kata sekarang tidak menghasilkan, nanti belajar banyak ke Pak Rofiki, nanti diberi waktu ya, suruh cerita best practice ya, seperti beliau ini jadi miliarder SD tidak lulus tapi tekun ulet, tidak pernah tidur. Jadi orang yang banyak rezeki nanti jarang tidur ya, aki tiduri rezeki ini hilang apa mari subuh itu katanya orang tua tidak boleh tidur, rezeki ini dicucuk pitik ya. Karena mungkin itu ya yang bisa sampaikan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Sarasehan paguyuban pengelola BUMDesa dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Saya mohon maaf karena jam 12 harus ada di Rais Hotel di Dau. Ini sak jam mepet mereka dikawal gak teko, itu dalam rangka rapat koordinasi dengan KPK untuk menekan dan memberantas korupsi di Kabupaten Malang. Insya Allah selama saya jadi Bupati Malang jauh dari korupsi. Mudah-mudahan rakyatnya yang sejahtera, korupsinya tidak ada di Kabupaten Malang. Amin. Terima kasih, doakan semuanya selamat dan selamat juga untuk Paga yang saya perjuangkan kemarin oleh Barokah TN. Insya Allah Paga nanti dapat PDAM ya. Pak Samsul saya carikan dana, kemarin dapat bantuan dari Menteri PUPR 60 miliar untuk spam di Paga
Kemarin saya resmikan di Sumbul, saya dapat bantuan dari Bu Gubernur 11 miliar, dan saya minta lagi untuk jalan Pakis sampai ke Talok Turen jadi jalan provinsi, nanti dibantu oleh Gubernur. Gondang Legi Balikambang sudah dilaksanakan, saya minta bantuan ke Menteri PUPR dapat 890 miliar, hampir 1 triliun untuk bangun itu jadi jalan nasional. Semua saya tingkatkan. Terima kasih, selamat mengikuti ini, mudah-mudahan semuanya banyak rezeki, usahane gampang, dawa umure sehat kabeh kanut sing lara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.